Ketika Presiden Iran Ebrahim Raisi menaiki helikopter yang mengangkutnya, Menteri Luar Negeri dan 6 orang lainnya, awan tebal sudah mulai terbentuk di sekitar puncak gunung di sepanjang perbatasan Azerbaijan-Iran. Meskipun cuaca memburuk, helikopter tetap lepas landas untuk melakukan perjalanan sekitar 145 km barat daya menuju pipa minyak baru di dekat Tabriz. Dalam waktu 1 jam, helikopter Bell 212 telah jatuh di lereng gunung yang tertutup awan. Meskipun penyebab jatuhnya pesawat pada tanggal 19 Mei masih belum diketahui, kematian mendadak anak didik garis keras pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengungkap kontradiksi dan tantangan yang dihadapi teokrasi Syiah di negara tersebut. Penyelidik militer Iran yang menyelidiki kecelakaan itu sebelumnya telah menghadapi kritik internasional atas laporan mereka tentang tentara yang menembak jatuh sebuah pesawat Ukraina pada tahun 2020. Upaya penyelamatan putus asa selama berjam-jam setelah kecelakaan helikopter membuat Teheran bahkan meminta bantuan Amerika Serikat, hanya beberapa minggu setelah peluncuran serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel dan pengayaan uraniumnya mendekati tingkat senjata. Bahkan jenis helikopter yang jatuh memiliki kaitan dengan sejarah Iran, baik sebelum dan sesudah revolusi Islam tahun 1979 di negara itu. Ini deretan kemungkinan penyebab kecelakaan helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi I. Iran memiliki budaya dualitas. Iran adalah budaya dualitas, kata Farzin Nadimi, peneliti senior di Washington Institute for Near East Policy yang mempelajari militer Iran, dilansir AP. Dalam beberapa aspek, mereka terlihat sangat bagus dan terkelola dengan baik, dan sangat mumpuni. Di banyak tingkatan, hal ini masih kurang. Penyelidik militer Iran telah mengeluarkan 2 pernyataan mengenai kecelakaan itu, sebagian besar mengesampingkan kemungkinan daripada memberikan dugaan penyebabnya. Mereka menolak kemungkinan ledakan yang disebabkan oleh sabotase, atau serangan siber, yang menargetkan Bell 212, helikopter berbilah 2 dan bermesin ganda yang lebih dikenal sebagai Hui karena digunakan oleh militer AS di Vietnam Perang. Rekaman percakapan antara awak pesawat menunjukkan bahwa kontak terakhir dengan pilot hingga saat kejadian dan ketika mereka berhenti merespons berlangsung selama 69 detik, kata para penyelidik, menurut kantor berita IRNA yang dikelola pemerintah. Tidak ada deklarasi darurat yang tercatat selama waktu itu. 2. Kuatnya paham konspirasi. Di Iran yang menganut paham konspirasi, beberapa pejabat masih bersikeras bahwa kecurangan bisa menjadi penyebab kecelakaan itu. Namun, beberapa pejabat lain mulai bertanya-tanya mengapa helikopter tersebut lepas landas dari lokasi bendungan Gisgalasi yang baru padahal cuaca sudah mulai membaik. Mostafa Mirsalim, anggota Dewan Kemanfaatan Negara, menulis di platform sosial X bahwa dia telah meminta jaksa untuk menangani kesalahan yang menyebabkan hilangnya presiden dan delegasinya, tanpa menjelaskan lebih lanjut. 3. Jalur helikopter Raisi tidak mengikuti standar. Abbas Abdi, seorang jurnalis terkemuka, juga menulis di X bahwa jalur penerbangan yang diambil oleh helikopter Raisi menunjukkan bahwa pilot tersebut tidak mengikuti praktik standar Iran dalam membayangi jalan-jalan utama di daerah pedesaan. Hal ini dapat membantu navigasi dan menyediakan area pendaratan yang aman dalam keadaan darurat. Mantan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad dan Abul Hasan Bani Sadr keduanya selamat dari kecelakaan helikopter saat masih menjabat. 4. Usia helikopter sudah mencapai 30 tahun. Helikopter yang terlibat dalam kecelakaan itu, berusia hampir 30 tahun, datang langsung dari pabrik Bell di Montreal, Kanada, ke Angkatan Udara Iran, menurut data dari perusahaan Cirium. Terhitung ada 12 pesawat Bell 212 yang terdaftar dalam misi tugas. Bell Textron Inc., yang berbasis di Fort Worth, Texas, mengatakan pihaknya tidak melakukan bisnis apapun di Iran atau mendukung armada helikopter mereka, dan kami tidak memiliki pengetahuan tentang keadaan aktif helikopter yang terlibat dalam kecelakaan ini. Meski sudah berusia puluhan tahun, Bell 212 dan pesawat militernya Hui masih diterbangkan ke seluruh dunia. Di Amerika Serikat, helikopter tersebut masih terbang sebagai bagian dari kekuatan nuklir Amerika untuk mendukung Silo dan beberapa misi VIP, kata Roger D. Connor, kurator aeronautika di Museum Dirgantara dan Luar Angkasa Smithsonian di Washington. Lebih dari 440 masih terbang ke seluruh dunia. Ini adalah pesawat sederhana yang bisa terbang dengan standar helikopter menengah. Biasanya sistem ini tidak memiliki banyak otomatisasi yang dapat berdampak positif dan negatif bagi operator, kata Connor.
Lebih banyak otomatisasi berarti lebih banyak peluang untuk kebingungan pilot dalam kondisi tertentu, namun juga kemampuan yang lebih baik dalam kondisi visibilitas rendah. Penggunaan Bell 212 oleh Iran masih meluas, sebagian karena mendiang Shah Muhammad Reza Pahlavi, yang membuat kesepakatan untuk membeli ratusan helikopter dan berencana membuat varian lokal, kata Nadimi. Mereka yang sudah berada di Iran pada masa revolusi Islam akhirnya menjadi komponen kunci dalam perang berdarah Iran melawan Irak pada tahun 1980-an. 5. AS disalahkan karena memberikan sanksi. Namun karena sanksi Barat mengurangi pasokan suku cadang, semakin sedikit pesawat yang layak terbang, meskipun ada upaya untuk merombaknya secara lokal. Hal ini menyebabkan Iran menggunakan cara-cara rahasia untuk mengamankan suku cadang, sehingga memicu beberapa kasus kriminal di AS terhadap mereka yang terlibat, yang meminta segala sesuatu mulai dari peralatan keselamatan hingga mesin penuh dan kacamata penglihatan malam untuk pesawat tersebut. Mantan Menteri Luar Negeri Iran Muhammad Javad Zarif berusaha menyalahkan sanksi atas kecelakaan itu. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller menanggapinya dengan mengatakan Amerika sama sekali tidak akan meminta maaf atas sanksi yang kami berikan, karena Iran telah menggunakan pesawat untuk mengangkut peralatan untuk mendukung terorisme. Pada akhirnya, pemerintah Iranlah yang bertanggung jawab atas keputusan untuk menerbangkan helikopter dalam kondisi cuaca buruk, bukan aktor lain, kata Miller. Sementara itu, masih ada pertanyaan mengapa Iran tidak dapat menemukan helikopter tersebut selama berjam-jam, meskipun salah satu korban dilaporkan berbicara melalui ponsel dengan petugas. Panggilan semacam itu, secara teori, dapat dilakukan triangulasi oleh Dinas Keamanan. Selain itu, masih belum jelas apakah helikopter tersebut memiliki pelacak darurat, yang umum ditemukan pada pesawat terbang. 6. Pilot lagi-lagi disalahkan sementara penyelidikan terus berlanjut. Nadimi mengatakan dia yakin Bell 212 yang menerbangkan Raisi tidak memiliki avionik canggih yang dapat berguna untuk penerbangan dengan jarak pandang rendah. Namun, dia menekankan bahwa masalah utama dalam kecelakaan itu kemungkinan besar adalah siapa yang mengizinkan penerbangan lepas landas karena cuaca buruk dan apakah pilot menghadapi tekanan dari penumpang VIP untuk melakukan perjalanan, apapun yang terjadi. Kesalahan pilot, mungkin kesalahan manusia yang menjadi penyebabnya, tapi ada rangkaian peristiwa yang menyebabkan kecelakaan ini, bukan hanya kesalahan pilot, kata Nadimi. Helikopter itu seharusnya mampu melewati medan tersebut dan terbang dengan selamat ke tujuannya. Mereka seharusnya tidak dikirim untuk terbang.